911 di mana lokasi daruratnya? Rumah sakit ortopedi Wisconsin di Jalan Gulf. Ya, di belakangnya, di lahan kosong di sebelahnya. Kami menemukan mayat di hutan saat kami sedang memasang patop untuk tanda larangan masuk. Tepatnya, Anda ada di mana relatif terhadap Orthopedic Associates? Seperti di antara lapangan golf dan itu. Ada begitu banyak pertanyaan di sini. Apa yang terjadi pada orang ini? Bagaimana tubuhnya bisa sampai di sini? Dan yang paling penting, siapa ini? Bukan seolah-olah kami punya kasus orang hilang yang bisa langsung kami hubungkan. Kamu tahu. Tidak ada apa-apa di kendaraan saya. Kami bahkan tidak menuduh Anda memiliki apapun di truk Anda. Pikiran bahwa seseorang bisa saja menghilang dari dunia ini dan tidak ada yang sepertinya memperhatikan, itu sangat memilukan. Oke, dan Anda dari perusahaan konstruksi. Iya, kami sedang memasang tanda-tanda dan kami mencium sesuatu lalu melihat ada seorang pria di belakang sini. Dia sudah lama di sana, jadi saya rasa begitu. Dia kembali, saya mencium bau. Delafield adalah komunitas kelas atas yang sepertinya belum pernah saya liput kasus pembunuhan di sana. Itu adalah daerah yang sangat kaya. Ini bukan daerah di mana seseorang hilang dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Bukan seperti itu daerah ini. Apakah kamu bisa menjaga agar semua orang menjauh dari situ? Ya, aku sudah mengeluarkan semua orang dari sana. Begitu kita tahu itu apa. Oke, baiklah. Aku akan mengirim beberapa petugas untuk bertemu denganmu ya. Kapten kami menelpon, katanya, "Hey, patroli sedang berada di sebuah ladang di sebelah timur Orthopedics and Associates of Wisconsin. Mereka menemukan sesuatu yang tampaknya adalah sisa-sisa manusia yang sudah menjadi mumi. Bisakah kalian mulai menuju ke sana?" Kami diarahkan melewati area semak lebat dan berjalan masuk ke barisan pepohonan. Dan saya bisa melihat jasad manusia tergeletak telentang, mungkin sekitar 6 meter ke dalam barisan pepohonan. Itu adalah mayat yang sudah membusuk parah. Jadi sulit untuk menentukan jenis kelamin mayat tersebut. Tidak ada apapun di sekitar mayat yang bisa digunakan untuk identifikasi. Tidak ada dompet, tidak ada tas yang bisa kami temukan. Jelas, kami harus memanggil petugas medis forensik. Kami telah menentukan selama autopsi bahwa itu adalah seorang perempuan berusia antara 20 hingga 50 tahun. Dia sudah dalam kondisi pembusukan yang sangat lanjut, sehingga menentukan cara dan penyebab kematian oleh petugas medis forensik akan sangat sulit, bahkan mungkin sepenuhnya tidak mungkin. Bisa saja itu kecelakaan. Bisa saja saya tidak tahu. Dia berlari ke dalam hutan dan kepalanya terbentur batu. Dia mengalami kejang epilepsi. Dia bekerja. Atau hal lain yang dianggap semua orang adalah bunuh diri. Meskipun autopsi tidak menentukan bagaimana wanita ini meninggal, autopsi memberikan beberapa petunjuk tentang siapa dirinya. Dia memiliki pen di salah satu pergelangan tangannya dari operasi dan juga beberapa tato. Dia memiliki tato tribal dan tato mawar di lengannya, serta tato huruf J di salah satu pergelangan kakinya. Itu semua akan digunakan oleh pemeriksa medis untuk mencoba mencari tahu identitas orang ini. Salah satu detektif kami mengakses database Departemen Pemasyarakatan Wisconsin. Dan dengan informasi itu, dia mempersempitnya menjadi daftar kemungkinan yang lebih singkat. Ketika dia memeriksa nama Stephanie Pavlon, kami merasa bahwa kami memiliki cukup petunjuk identitas untuk mencari tahu siapa orang tua korban dan melihat apakah mereka dapat membantu mengidentifikasinya dengan pasti. Lalu kami pergi ke Delafield dan bertemu dengan orang tua Stephanie. Detektif Fredericks dan Plenis. Jadi kami sedang melakukan beberapa tindak lanjut untuk sebuah kasus dan kami hanya ingin menghubungi Anda. Anda tinggal di sini bersama istri Anda? Ya, bagaimana dengan Stephanie? Tidak, dia tidak di sini, tapi saya sudah tahu. Kalian tidak pernah berhubungan dengannya sama sekali? Kami berhubungan, tapi kami tidak tahu dia ada di mana. Oke. Dia tidak mau menjawab telepon dari siapapun. Oke, kapan terakhir kali kamu bicara dengannya? Kurasa sekitar 3 minggu yang lalu. Dan di mana dia tinggal saat itu? Dia di sini. Lalu Ibu Stephanie datang ke pintu.
Kamu mencari Steph? Ya, maksud saya, kami sedang melakukan penyelidikan dan kami percaya Stefani terkait dengan penyelidikan ini. Jumat lalu, seseorang ditemukan meninggal di kota Delafield. Oh, aku pikir begitu. Kami pikir mungkin itu adalah Stefani. Oh, tidak. Kami mengetahui dari 2 detektif Kabupaten Waukesha yang menanyai kami tentang Steph. Dia memiliki tato di lengan kirinya yang masih terlihat saat tubuhnya ditemukan. Lalu kami menerima kenyataan bahwa ya, itu memang putri kami. Butuh waktu untuk benar-benar menyadarinya. Kamu tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada anakmu. Itu adalah penderitaan yang sulit untuk dihilangkan dari dalam dirimu. Dan itu sangat terasa. Begitu berat sampai... Aku tidak tahu, aku harus berhenti. Maaf sekali teman-teman. Aku bisa memberitahumu. Dengan ayah cucu kami, dan dia tinggal di Waukesha. Kamu tahu siapa namanya Lafayette? Matt Paul. Matt Paul. P-A-H-O. Oke. Orang tua Stefani memberitahu kami bahwa Stefani bolak-balik antara rumah mereka dan rumah pacar lamanya yang juga ayah dari putrinya di Waukesha. Jadi saat polisi berbicara dengan orang tua Stephanie dan mereka mempelajari lebih banyak tentang kehidupan Stephanie, mereka juga mengetahui lebih banyak tentang hubungannya dengan Matt Paul. Tapi dia adalah orang yang sangat peduli dan penuh kasih sayang. Dia adalah orang yang pengertian, orang yang suka membantu, dan dia senang melakukan sesuatu untukmu. Dan pada tahun 1999, dia bertemu dengan Matt. Dia bertemu dengannya di arena bowling di Waukesha dan kemudian tinggal bersama dengannya. Dia benar-benar sangat mencintainya. Saya rasa dia sekitar 10 tahun lebih muda darinya. Dia berusia pertengahan 50-an. Dia berusia pertengahan 40-an. Jadi hubungan mereka putus nyambung, sangat tidak stabil. Tapi mereka sudah bersama cukup lama. Stephanie memiliki seorang putri pada tahun 2003 dan itu benar-benar mengubah segalanya bagi kami semua. Layla Pavlon saat itu berusia akhir belasan tahun. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya pada saat ibunya menghilang. Yang membuat polisi merasa aneh adalah tampaknya dia dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Jadi mengapa dia tidak dilaporkan hilang? Ibu dan ayah tidak menelpon siapapun. Kami tahu Pak Paul tidak melaporkan dia hilang karena kami tidak memiliki laporan orang hilang yang terkait dengan namanya. Dia kemungkinan menginap di rumah ibunya sekitar 3 minggu yang lalu. Aku rasa dia menginap malam itu. Lalu keesokan harinya, dia berdandan rapi. Dan Matt akan menjemputnya, lalu mereka akan pergi ke Y. Mereka pergi ke Y. Oke. Dan aku pikir dia akan pulang nanti. Tapi tidak, dia belum juga muncul. Tidak ada kontak dengan putra-putranya. Tidak. Dia bisa pergi berminggu-minggu, lalu pulang hanya beberapa hari. Jadi orang tua Stephanie berpikir bahwa dia akan kembali pada suatu saat. Tapi kali ini dia tidak pernah kembali. Ibu Stephanie memberi kami alamat tempat tinggal Matthew. Kami ingin berbicara dengan Matthew dan mendapatkan kronologi darinya. Kapan terakhir kali kamu melihatnya? Apa yang dia lakukan? Bagaimana hubungan kalian? Hal-hal seperti itu. Dan saya berjalan mendekat untuk memperkenalkan diri. Dan hal pertama yang dia katakan kepada saya adalah, apapun alasan kalian datang ke sini, saya tidak melakukannya. Saya pikir, oke, kami memberitahunya, hey, kamu akan ikut kembali ke kantor sheriff. Kami akan berbicara denganmu tentang beberapa hal. Akhirnya dia diwawancarai oleh detektif Brian Fredrickson dan detektif Ross Seitz. Ini bukan situasi yang baik. Datang ke sini mendadak seperti tadi. Maksudku, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kamu sebenarnya bisa saja menelpon. Sebenarnya, aku tadi sudah menelponmu, tapi tidak ada yang menjawab.
Kamu menelponku tadi. Iya, tadi. Gimana kalau jam 4? Oh, kita punya banyak cara. Oh ya, aku tahu. Kalau aku mau menyembunyikan nomorku, kamu sama sekali nggak akan bisa mengaksesnya. Aku tahu ponsel chatku seperti itu. Aku nggak punya apa-apa untuk disembunyikan. Kita sudah selangkah lebih maju. Dia menurut kami, sangat berusaha mengendalikan wawancara ke arah mana pembicaraan itu berjalan. Aku tidak melakukan apapun untuk mengalahkanmu. Itu dia. Tidak ada. Tidak ada apa-apa di kendaraan saya, dan tidak ada apa-apa di apartemen itu. Tidak ada. Kami bahkan tidak menuduh Anda memiliki apapun di truk Anda. Saya rasa dia berpikir bahwa dia lebih pintar dari penegak hukum dan lebih pintar dari semua orang. Jadi para detektif memutuskan untuk mengakali Matthew Paul dengan pura-pura bodoh. Kami tidak ingin dia tahu apa yang kami ketahui saat ini. Kami tidak pernah memberitahunya bahwa dia sudah meninggal. Kami hanya mengatakan bahwa dia hilang. Mari kita bicara tentang Stephanie. Siapa dia bagimu? Ya Tuhan. Stephanie jatuh cinta pada putri saya. Kalian semua sudah tahu itu. Iya. Mereka ini sedang menjalin hubungan. Kami selalu punya semacam hubungan dengan Helgen, saling membantu satu sama lain. Dia baru-baru ini membantu saya ketika saya patah pergelangan kaki. Dia sangat banyak membantu saya, dan saya sangat berterima kasih untuk itu. Sudah banyak didokumentasikan tentang upaya bunuh diri yang pernah dia lakukan di berbagai tempat. Dan pada bulan April lalu, dia menenggak satu botol penuh pil di dekat rumah orang tuanya. Dan aku sudah berulang kali mencoba membujuk dia untuk berhenti minum obat dan mencari bantuan. Apa yang dia konsumsi saat overdosis menurut orang tuanya? Apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang menemui salah satu dokter yang meresepkan banyak obat untuknya. Hampir sejak awal, dia ingin membicarakan masalah kesehatan mental Stephanie dan masalah kecanduan yang dia alami terkait obat-obatan yang dia konsumsi. Ada saat-saat dia bicara tentang bunuh diri, tapi dia selalu menelponku, dan dia tidak pernah benar-benar melakukan apa-apa. Kamu tidak tahu di mana dia? Apakah kamu ingat terakhir kali kamu melihatnya? Tidak, sudah berminggu-minggu yang lalu. Berminggu-minggu yang lalu. Dan aku sampai mual. Aku punya firasat buruk. Kalian tahu sesuatu, kasih tahu aku. Di mana dia? Itu yang sedang kami coba cari tahu. Kami tidak tahu, dia hilang. Jadi kami sedang mencoba mencari tahu siapa yang terakhir melihatnya. Aku sudah mencoba. Aku sudah berusaha sebaik mungkin dengannya, tapi beberapa tahun terakhir ini dia benar-benar makin parah. Dan para dokter tidak mau mendengarkan. Mereka terus saja meresepkan semakin banyak obat. Saat kami mencoba menekannya soal kapan terakhir kali dia melihatnya, dia malah berkata, "Waduh, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Apa yang kalian tahu? Apa yang tidak kalian beritahu padaku?" Lalu dia kembali membahas soal, "Kamu tahu, dia sedang mengonsumsi obat-obatan keras. Kamu tahu, yang menurut kami sebenarnya tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang kami bicarakan dengannya." Kapan terakhir kali kamu ingat melihat Stephanie? Karena kamu bilang sepertinya sudah beberapa minggu sejak terakhir kali kamu melihatnya. Coba ingat kembali. Pikirkan kapan terakhir kali kamu melihatnya. Di mana itu? Sudah lebih dari 2 minggu. Aku tahu, aku tidak ingat persisnya. Kadang-kadang ketika kami menekannya untuk detail lebih lanjut tentang kronologinya, dia jadi gugup. Dan menurutku, saat itulah dia akan meniup hidungnya dan menutupi mulutnya, lalu mencoba mengumpulkan pikirannya sebelum mengganti topik pembicaraan. Detektif terus menekannya. Apa yang terjadi pada hari terakhir dia melihat Stephanie? Dan tepatnya, hari apa itu? Kamu bilang kamu pergi bersamanya ke janji temu di ortopedi?
Ya, saya akan ke Orthopedic Associates. Matthew sebelumnya di tahun ini pernah melukai pergelangan kaki atau kakinya dan sedang menjalani terapi fisik di Orthopedic Associates yang lokasinya dekat dengan tempat korban ditemukan. Kamu bilang kamu punya janji di pagi hari dan kalian pergi ke sana bersama-sama. Kamu bilang saat sampai di sana, kamu masuk untuk menjalani janji temu. Jadi ini sepertinya terakhir kali kamu melihat dia. Oke. Apakah dia masuk ke dalam gedung bersamamu, kamu ingat? Tidak. Dia tetap di truk. Iya, aku masuk ke truk. Kamu sudah selesai dengan janji-janji kamu? Iya. Kamu kembali ke trukmu, lalu apa? Dia sudah pergi. Dia sudah tidak ada di truk lagi? Dia sudah pergi. Iya. Apa dia membawa kuncinya atau tidak? Kamu ingat? Oh, tiga. Aku yang membawa kuncinya. Apakah dia memberitahu kamu kalau dia akan pergi ke suatu tempat atau kemana dia akan pergi? Tidak. Ketika kamu kembali ke trukmu, Matt, dan dia tidak ada di sana, apa yang terjadi selanjutnya? Jadi, seperti yang pernah saya lakukan sebelumnya, saya menyusuri jalan naik turun mencari dia. Saya berpikir mungkin dia berjalan kaki menyusuri jalan. Mungkin dia menelpon ibunya. Mungkin dia hanya curhat karena dia memang punya kebiasaan seperti ini di masa lalu. Lari ke hutan, menelpon ibunya, hal-hal seperti itu. Salah satu hal yang menarik perhatian kami adalah ketika kami membicarakan bahwa dia memang sangat dikenal, suka lari ke hutan dan mencoba bunuh diri, yang menurut kami adalah hal yang menarik untuk dikatakan, mengingat dia ditemukan meninggal di hutan. Kamu bertanya pada ibunya, apakah dia melihatnya? Apakah kamu ingat kapan dia kembali ke apartemen? Apakah dia ada di sana? Oh, tidak. Saat itulah aku benar-benar mulai khawatir dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sekitar seminggu yang lalu, aku pergi ke tempat cuci mobil dan aku mengeluarkan karpet mobilku lalu mulai membersihkan semuanya. Dan ternyata aku melihat tas tangannya. Dan saat itulah aku berpikir, wah ini aneh. Seperti 1 minggu berlalu atau 2 minggu berlalu dan tiba-tiba kamu menemukan itu saat kamu sedang membersihkannya. Dan Paul mengklaim bahwa dia menemukan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan saat dia membersihkan truknya. Ada sebuah catatan di bawah mobil, Matt. Itu bukan sesuatu yang belum pernah aku dengar sebelumnya, lewat email, lewat pesan. Aku lelah dengan semua orang. Aku benci semua orang. Aku benci kamu. Aku benci orang tuaku. Semua orang. Kamu tahu bahasa seperti itu. Menurutmu, apakah dia meninggalkan catatan itu saat terakhir kali kamu melihatnya? Mungkin saja. Aku tidak bisa bilang pasti. Ya, aku harus lihat dulu. Menurutku, Matt mengandalkan catatan itu agar terlihat seperti surat bunuh diri. Menurutku, itu caranya melindungi dirinya sendiri dan menyalahkan Stephanie dengan mengatakan dia punya riwayat seperti ini. Aku menemukan catatan ini dan kemudian kalian menemukan dia sudah meninggal. Tuan Paul jelas merupakan tersangka kami dalam kasus ini. Dia entah bagaimana terlibat atau tahu apa yang terjadi pada Stephanie. Oke, saya harus minta pengacara. Kamu minta pengacara, bro. Kita selesai. Kami akan menghubungimu dalam 2 minggu ke depan. Saya bisa berjanji padamu. Oke. Itu tidak apa-apa, kamu tahu. Saya bisa berjanji padamu. Saya tidak melakukan apa-apa. Itu kata kamu. Itu yang saya tahu. Kami tidak punya cukup informasi atau bukti untuk mengatakan bahwa dia membunuhnya. Kami tidak punya cukup bukti untuk menangkapnya, jadi dia harus dibebaskan. Untuk saat ini, Matthew Paul tidak punya lagi yang ingin disampaikan kepada polisi. Tapi ternyata gedung apartemennya punya banyak hal lain yang bisa diceritakan kepada mereka. Kami mengetahui di mana Tuan Paul tinggal. Itu adalah sebuah gedung apartemen di kota Waukesha. Kami mengetahui bahwa semua pintu keluar di kompleks apartemen ini dipasangi kamera. Dan kami ingin mendapatkan rekaman video. Hei, sebentar saja, kita akan langsung kembali ke kasus ini. Saya tahu kasus ini punya banyak sekali lapisan, tapi lihat, kami bisa mengumpulkan semua ini berkat dukungan luar biasa dari mitra kami, Upside. Ini adalah aplikasi yang luar biasa omong-omong. Jadi Upside memberikan Anda cashback. Cashback ekstra untuk pembelian sehari-hari, seperti bensin, belanjaan, makanan dibawa pulang.
Jadi begini caranya, Anda unduh Upside secara gratis. Anda klaim penawaran di salah satu dari lebih dari 100.000 lokasi mereka. Anda membayar seperti biasa dengan kartu Anda. Anda verifikasi pembelian, dan begitu saja uang kembali. Jadi misalnya saya perlu isi bensin atau ingin membeli makanan untuk dibawa pulang suatu malam. Saya akan mencari penawaran dari Upside terlebih dahulu. Dan setelah saya belanja, uangnya muncul di aplikasi saya yang bisa langsung saya transfer ke rekening bank saya. Pengguna setia Upside, mereka rata-rata mendapatkan kembali $254 per tahun. Jadi untuk mulai mendapatkan cashback Anda, klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR. Tapi pastikan gunakan kode promo kami Prime Crime, karena Anda akan mendapatkan bonus tambahan 25 sen untuk setiap galon saat pertama kali Anda mengisi bensin. Akhirnya kami mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk apartemen Matthew. Stephanie juga sering tinggal di sana. Jadi mereka memasang 7 kamera yang mengelilingi bagian dalam kompleks itu. Jadi kami benar-benar memiliki tim deputi dan detektif yang akan mengambil sebagian rekaman atau satu kamera dan menonton rekaman 24 jam untuk melihat kapan Stephanie ada di sini, kapan dia pergi. 23 Agustus 2022, Stephanie terlihat turun dari tangga dan keluar dari pintu apartemen di sisi utara kompleks. Dia mengenakan pakaian yang sama seperti yang dia kenakan saat ditemukan. Dia membawa tas hitam di pundaknya yang talinya seperti rantai logam dan juga botol air berwarna pink yang sangat besar. Dan dia terlihat sekitar pukul 8.39 pagi keluar dari pintu itu. Matthew keluar dari pintu yang berbeda. Seperti yang kami pahami, Tuan Paul tidak ingin terlihat meninggalkan apartemen bersama Stephanie karena dia sebenarnya tidak diizinkan memiliki teman sekamar lain. Itu adalah apartemen untuk satu penyewa saja. Berkat kamera dashboard yang dimiliki Paul di truknya dan disita oleh Detektif Fredericks, para penyelidik dapat melacak pergerakan pasangan itu pada pagi hari tersebut. Mereka sedang menuju janji temu ortopedik Paul, tetapi mereka sempat berhenti setelah meninggalkan apartemen. Dia terlihat beberapa menit kemudian di Quick Trip yang terletak di antara apartemen Matthew dan Orthopedic Associates of Wisconsin. Stephanie masuk ke toko dan terlihat membeli sedikit makanan untuk sarapan, lalu kembali ke truk. Mereka duduk di sana selama beberapa menit makan sarapan. Lalu dia keluar dan membuang sesuatu ke tempat sampah, kembali ke truk, dan dalam 1 atau 2 menit mereka pergi bersama dengan truk dari pom bensin dan menuju ke barat di Gulf Road yang merupakan arah ke kantor dokternya. Itu adalah terakhir kalinya dia diketahui masih hidup yang bisa kami dokumentasikan. Sayangnya, kamera di Orthopedic Associates menggunakan sistem rekaman 5 hari. Jadi mereka merekam selama 5 hari dan kemudian merekam ulang di atas rekaman sebelumnya. Jadi pada saat kami bisa mengidentifikasi siapa Stephanie, kami sudah melewati masa penyimpanan rekaman itu. Tapi rekaman video pengawasan di apartemen itu terus berjalan. Dan saat terus menonton rekaman itu, kami melihat Matthew kembali pada hari itu, di awal siang. Stephanie tidak kembali. Dia juga terlihat masuk ke gedung dengan botol air minum berwarna pink, dan kemudian dia masuk lagi dengan kantong plastik belanjaan, seperti tas belanja. Dan di dalam tas itu terlihat seperti sebuah tas tangan, talinya juga terlihat, tapi Stephanie tidak kembali. Selama pencarian mereka menemukan botol air minum milik Stephanie. Mereka menemukan tas tangannya. Mereka menemukan ponselnya. Mereka mengambil ponsel miliknya. Mereka mengambil sebuah iPad, saya rasa juga sebuah laptop. Dan kami menerima catatan telepon, data lokasi yang terkait dengan ponsel-ponsel itu milik Stephanie dan Matthew. Kami melihat kedua ponsel itu meninggalkan lokasi. Mereka akhirnya pergi ke area di mana Stephanie ditemukan, yaitu di OAW, di Orthopedic and Associates. Namun, kedua ponsel itu akhirnya kembali ke apartemen, tapi Stephanie tidak pernah kembali. Saat polisi terus memeriksa ponsel Matthew Paul, mereka menemukan sesuatu yang sangat janggal. Jadi saat kami memeriksa unduhan di ponselnya, kami mulai melihat beberapa percakapan antara 2 wanita di Filipina yang secara rutin berkomunikasi dengan Matthew. Percakapan itu bersifat seksual dan terjadi setiap hari. Mereka menjalin hubungan secara online. Kami mengetahui bahwa niat Matthew pada suatu saat memang ingin pindah ke Filipina bersama salah satu perempuan yang diajak ngobrol itu. Salah satu perempuan itu saya ingin katakan adalah seorang perawat.
Yang satunya lagi adalah seorang guru sekolah. Norma Jean Desierto dan Sherlyn Valente adalah dua perempuan yang secara rutin dihubungi oleh Matthew. Sejauh yang saya ingat, itu terjadi pada akhir tahun 1991. Dan kemudian kami biasa mengirim pesan untukmu setiap pagi. Apakah ada sesuatu yang terjadi di antara percakapan kalian yang terasa aneh atau berkaitan dengan apapun yang kamu bicarakan dengan Matthew? Dia memberitahuku bahwa ada seseorang yang bersih di sana. Dia bukan satu-satunya. Memberitahuku bahwa dia khawatir tentang hal itu. Apakah dia pernah menyebutkan namanya atau apapun? Norma Jean, perawat itu, dia mengingat beberapa hal yang pernah diceritakan Matthew kepadanya. Kau tahu, dia khawatir tentang seseorang di lingkungannya. Hanya saja komunikasi itu terjadi sebelum tubuh Stephanie ditemukan, yang jelas juga menimbulkan kekhawatiran lebih bahwa dia terlibat. Saat para detektif berbicara dengan para wanita ini, mereka memusatkan perhatian pada hari ketika tubuh Stephanie ditemukan di hutan. Tanggal 9 September adalah hari yang ingin saya bicarakan dengan Anda. 9 September 2022. Ada pesan untukmu di Skype yang mengatakan, "Maaf, aku tidak bisa menjelaskan ini, tapi aku harus menghapus kontakmu." Lalu kamu membalas dengan menulis, apakah ini ada hubungannya dengan masalah yang kamu khawatirkan? Aku berpikir bahwa sudah ada penyelidikan yang terjadi, tapi aku hanya memberitahu orang yang berbicara denganku bahwa memang ada seseorang. Talk to me. Tanyakan padaku apa saja yang aku tahu tentang hal yang terkait. Ini dariku. Sesuatu telah terjadi. Apakah dia memberitahumu apa yang harus dilakukan jika seseorang menghubungimu? Tidak, dia hanya bilang, aku cukup menjawab saja, aku tidak tahu ia bisa jadi apa. Tidak satu pun dari kedua perempuan itu memberitahu kami bahwa Matt mengakui telah menyakiti Stephanie dengan cara apapun. Tapi Matthew Paul memang memberitahu mereka sesuatu yang lain yang menurut para penyelidik sangat menarik. Ya, dia ingin segera mengambil kesimpulan. Oke. Itu memang rencananya. Dan saya pikir Matthew sedang mencari jalan keluar. Bukan hanya dari hubungannya dengan Stephanie, tapi juga dari negara ini. Kami mengetahui bahwa dia memang meninggalkan negara ini. Dia pergi ke Filipina. Saya percaya dia pergi pada tanggal 14 Maret 2023. Dia membuat rencana dengan salah satu wanita Filipina bahwa dia akan kembali ke sana dengan tiket sekali jalan dan dia akan tinggal di sana dan hidup bahagia selamanya. Jadi saya rasa dalam pikirannya dia sangat yakin bahwa mereka tidak punya bukti apa-apa tentang dirinya. Mereka tidak bisa membuktikan apapun dan dia merasa aman di sini. Dia kembali pada 14 Juni 2023. Ada rasa urgensi, tapi kami masih menunggu beberapa hal. Kami masih mencoba untuk menyatukan semuanya. Kami tidak punya bukti fisik. Kami tidak punya pengakuan. Kami tidak punya saksi mata. Jadi semuanya benar-benar 100% berdasarkan bukti tidak langsung. Butuh waktu 3 bulan lagi sebelum para detektif merasa cukup yakin dengan bukti yang ada untuk akhirnya bergerak dan menangkap Matthew Paul. Kami telah mengawasi kompleks apartemennya selama beberapa hari. Pada suatu hari tertentu, saya rasa itu hari keempat kami berada di sana, dia keluar dari kompleks apartemen dan kami langsung mendekatinya. Melompat keluar, memborgonya, lalu membawanya kembali ke kantor. Apa yang kamu lakukan? Muter-muter di taman itu sambil nunggu aku keluar. Berkeliling di tempat parkir. Bagaimana mungkin kamu bisa membantu? Aku baru saja keluar, ini baru saja muncul. Ya, beruntung saja. Beruntung aja. Aku beruntung, kamu kurang beruntung. Aku cuma mau bilang begitu. Aku cuma mau bilang begitu. Aku nggak tahu aku ditangkap karena apa. Apa alasan aku bisa ditangkap? Aku nggak ngelakuin apa-apa. Matthew Paul akhirnya didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Bersama dengan menyembunyikan mayat. Kami bekerja sangat dekat dengan kantor jaksa. Dan yang kami inginkan adalah dapat menyajikan kasus yang paling kuat bahwa Matthew tidak hanya membunuh Stephanie, tetapi juga menyembunyikan tubuhnya di hutan.
Kelemahannya masih pada kondisi tubuh dan kurangnya kemampuan untuk menentukan penyebab serta cara kematian. Itu adalah kekhawatiran terbesar yang saya miliki. Dan tanpa senjata, pembunuhan. Tanpa dokter forensik. Tanpa dokter yang datang dan mengatakan dia dicekik, dia ditembak. Bagaimana juri akan menerima ini? Butuh waktu 3 tahun untuk sampai ke persidangan. Semua tahun-tahun menunggu itu, kamu tahu, agar mereka bisa mengumpulkan semua bukti dan memiliki kasus yang kuat. Kami tentu saja khawatir bahwa juri mungkin berpikir, "Hei, saya tidak tahu pasti bagaimana dia meninggal. Saya tidak benar-benar yakin bagaimana dia meninggal. Atau apakah ini pembunuhan dibandingkan bunuh diri?" Jadi, kami benar-benar ingin menutup sebanyak mungkin celah-celah itu sebelum persidangan. Pada bulan Oktober 2025, persidangan Matthew Paul akhirnya dimulai. Dan ini adalah Stephanie Pavlons. Dia adalah orang yang menjadi subjek dalam persidangan kasus pembunuhan ini. Dia adalah seseorang yang tidak akan Anda dengar langsung dalam kasus ini. Ini adalah Stephanie saat dia menikmati hidup suatu hari. Bagaimana dia bisa berakhir tewas di hutan di kota Delafield pada tahun 2022? Ada satu hal yang tidak bisa kami sampaikan kepada Anda, yaitu penyebab kematian. Saya ingin mereka tahu sejak awal, "Hei, kalian akan mendengar semua hal ini, tapi kalian tidak akan mendengar bagaimana dia meninggal. Tapi itu tidak apa-apa." Jadi itulah inti dari pernyataan pembukaan. Kami punya banyak bukti, tapi satu hal yang pasti ingin Anda ketahui, mungkin saya tidak bisa menjawabnya. Sekarang Anda mungkin bertanya, bagaimana mungkin Anda bisa membuktikan kasus pembunuhan ketika Anda tidak tahu bagaimana dia meninggal? Beban pembuktian pada negara bagian Wisconsin bukanlah untuk membuktikan bagaimana dia meninggal. Anda tidak akan ditanya tentang itu di akhir kasus ini. Anda akan ditanya, apakah Matthew Paul dengan sengaja membunuh Stephanie Pavlons? Apakah dia bersalah atas tuduhan dari negara atau tidak bersalah? Satu-satunya kesimpulan yang masuk akal yang bisa Anda ambil adalah bahwa dia bersalah telah membunuh Stephanie Pavlons dengan tindakan yang disengaja. Pihak pembela memiliki beberapa strategi yang mereka gunakan dalam kasus ini. Pertama-tama, dan yang paling penting, kita tidak tahu bagaimana dia meninggal, apalagi siapa, jika ada, yang bertanggung jawab atas kematiannya. Tidak ada saksi yang dapat bersaksi dengan pasti bagaimana Stephanie Pavlon meninggal. Dalam kasus pembunuhan, pihak penuntut selalu mengandalkan kesaksian satu saksi penting, yaitu pemeriksa medis. Dalam kasus ini, pemeriksa medis Kabupaten Waukesha akan bersaksi bahwa meskipun telah dilakukan pengujian dan penyelidikan secara menyeluruh, mereka dapat menyimpulkan kesimpulan tentang cara dan penyebab kematian Stephanie. Dengan satu kata, tidak dapat ditentukan. Saya yakin pihak penuntut tidak akan mampu membuktikan di luar keraguan yang wajar bahwa Matthew Paul melakukan pelanggaran yang didakwakan kepadanya. Jadi jaksa penuntut berusaha menunjukkan kepada juri bahwa meskipun mereka tidak tahu bagaimana Stephanie dibunuh, hanya ada satu orang yang bisa membunuhnya. Jadi kami benar-benar harus merangkai semua bukti lain yang kami miliki untuk juri. Bukan bukti ilmiah, tapi dalam kasus ini banyak bukti digital, banyak pernyataan dari terdakwa, pesan-pesan dari dia ke orang lain yang menunjukkan bahwa dialah yang menyebabkan kematian Stephanie. Sekarang, di antara bukti digital atau pencarian komputer yang dilakukan oleh Matthew Paul bersama ayahnya Marvin, ada beberapa yang cukup memberatkan. Setelah Matthew Paul berada di rumah Tuan Marvin Paul, apa yang Anda amati di komputer Tuan Marvin Paul? Ini adalah pencarian web. Wanita hilang ditemukan tewas. 9 September 2022. Klip video. Pemindai radio polisi Waukesha. Mayat ditemukan di lapangan Waukesha. Wanita hilang ditemukan tewas. Apakah ada pihak penegak hukum yang tahu siapa yang ditemukan di hutan dekat OAW? Sejauh yang saya tahu, tidak. Apakah ada pihak penegak hukum yang tahu bahwa Stephanie Pavlons telah hilang sejak 23 Agustus? Pada saat itu tidak, karena pada saat itu kami belum merilis informasi apapun tentang siapa yang ditemukan karena kami memang belum tahu. Berdasarkan pencarian ini, mungkin orang ini tahu
Hampir segera setelah tanggal 23 Agustus 2022, dia mulai mencari obituari Stephanie Pavlons. Dia mencari rumah duka. Dia juga mulai melihat aplikasi pemindai radio polisi di ponselnya selama rentang waktu itu. Saksi kuat lainnya untuk penuntut adalah Andrew Willis bersama anjing pelacak mayatnya, Raven. Sekarang, Raven dibawa ke fasilitas tempat truk Matthew Paul disimpan untuk melihat apakah dia bisa mencium bukti yang mungkin terlewatkan oleh detektif manusia. Jadi sekarang Anda mengeluarkan Raven, memasangkan rompinya, lalu membawanya ke pintu servis di sana, benar? Benar, ya. Jadi dia terus berjalan melewati garasi, lalu kembali ke area kendaraan target. Ya. Dan tolong ceritakan kepada kami saat dia mendekati kendaraan target. Dia mendekati kendaraan target dari sisi penumpang, datang dari sisi barat gudang rangka tiang, lalu melintasi bemper belakang menuju arah di mana pencarian dimulai. Tapi kemudian dia berbalik 180 derajat dengan pernapasan yang meningkat. Jadi sekali lagi, sekarang saya melihat perubahan perilaku lagi. Dan saat dia kembali ke sudut belakang sisi penumpang, dia menempelkan hidungnya ke sana dan duduk sesuai latihannya. Anjing itu sampai di bagian belakang truk Matthew di sisi penumpang dan langsung duduk dengan tegas. Penangan anjing itu berkata bahwa itu adalah indikasi positif di sana. Matthew akhirnya melemparkan botol air dan tas itu ke belakang truk, kan? Bau itu tidak berarti pasti ada mayat di truk itu. Itu hanya berarti sesuatu yang dekat atau bersentuhan dengan mayat pernah ada di truk itu. Beberapa bukti terkuat yang akhirnya diajukan oleh jaksa adalah jurnal Stephanie, dan itu sangat memilukan. Jadi mulai dari halaman 1, kamu bilang entry pertama adalah 10 Juli 2020. Itu benar. Tolong bacakan entry itu sebaik mungkin. Saya menjalani hari yang baik di tempat kerja sampai saya pulang, dan dia mengira masih ada asap di sana. Tidak ada. Dia menampar wajah saya dengan keras, yang membuatnya perih dan menyebabkan saya migraine. Siang yang baik, malam yang buruk. Dr. Jackie Mr. Hyde, inilah alasan kenapa kadang saya ingin mati. Lagi-lagi, saya disalahkan atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya rasa Stephanie memang punya firasat bahwa sesuatu yang tragis mungkin saja terjadi padanya suatu saat nanti. Jadi dia membuat catatan tentang kekerasan yang dia alami. Itu pada dasarnya adalah suara dari alam kubur. Tanpa jurnal itu, kita tidak akan bisa memahami seperti apa kehidupan dia setiap harinya. 10.720. Banyak hal telah terjadi sejak terakhir kali aku menulis. Gendang telinga kiriku pecah lagi. Aku mendapat mata lebam lagi. Aku mengalami memar di tulang belakang selama sekitar 3 minggu berturut-turut dan mengalami kekerasan emosional lebih banyak dari yang bisa kuhitung. 6 Juli hatiku, jiwaku, dan kondisi mentalku telah hancur berulang kali. Aku merasa terjebak. Kalau begitu, saatnya untuk argumen penutup. Ini bukan kasus di mana kita punya saksi mata. Ini bukan kasus di mana kita punya rekaman video pembunuhannya. Kami harus bekerja keras untuk membuktikan kasus ini. Setiap bukti saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada satupun bukti yang menentukan dalam kasus ini. Namun setiap bukti menunjukkan kepada Anda seperti apa sosok Tuan Matthew Paul. Menunjukkan kepada Anda hubungan yang dimiliki Stephanie Pavlons dengan Tuan Paul. Dan pada akhirnya, Stephanie Pavlons meninggal pada tanggal 23 Agustus karena tindakan terdakwa. Matthew sedang berjuang untuk kebebasannya. Hadirin juri sekalian, hari ini Anda bertindak dalam perkara ini sebagai 12 hakim. 12 individu yang menentukan nasib Matthew Paul. Hari ini Anda duduk di sini sebagai penegak hukum tertinggi. Tidak ada bukti yang cukup untuk menyingkirkan keraguan yang wajar. Berdasarkan bukti dan kesaksian, negara jelas belum memenuhi beban pembuktian mereka terkait dengan kejahatan yang didakwakan. Saya yakin Anda akan memberikan putusan yang sesuai dengan akal sehat dan logika yang baik dan memutuskan Matthew Paul tidak bersalah. Kami bilang, saya rasa dia akan dibebaskan. Semua buktinya hanya bukti tidak langsung. Kami terus bilang, aku benar-benar tidak.
Aku tidak melihat bagaimana 12 orang bisa memvonis. Pasti ada seseorang yang punya keraguan yang masuk akal. Setiap bukti kecil pun rasanya tidak cukup. Tidak ada yang benar-benar meyakinkan. Tidak ada bukti yang sangat jelas. Memang mungkin tidak ada bukti yang sangat jelas, tapi jaksa Christy Gordon punya senjata rahasia di tangannya. Dan saya suka menyimpan sesuatu untuk sanggahan saya. Dalam kasus ini, itu teori kami. Kami sudah membicarakan selama persidangan ini berlangsung, bahkan saat persiapan sidang, tentang apa teori kami nantinya. Dan kami menemukan satu teori yang menurut kami semua cocok dengan bukti-bukti yang ada. Inilah kenyataannya. Kami tidak akan bisa membuat episode seperti ini tanpa dukungan luar biasa dari kalian semua di luar sana. Itu yang sebenarnya. Dan saya yakin banyak dari kalian adalah pemilik anjing, benar? Dan jika sebelumnya kamu bukan pecinta anjing sebelum episode ini, sekarang mungkin sudah jadi. Dan lihat, prioritas utama setiap pemilik adalah menjaga anjing mereka tetap sehat, bahagia, dan nyaman, kan? Tapi kalau anjingmu sering menggaruk-garuk, menjilat kaki, masalah telinga, atau kulit merah yang gatal, kamu tidak sendirian. Alergi pada anjing sedang meningkat pesat. Sensitivitas serbuk sari sebenarnya dimulai dari usus anjingmu. Itu sebabnya aku ingin memberitahumu tentang ini, Better Wild. Produk ini dirancang untuk mengatasi akar permasalahannya. Kenapa? Suplemen kunyah lembut yang dirancang oleh dokter hewan, mereka mendukung sistem imun anjingmu dengan campuran prebiotik, probiotik, dan postbiotik unik yang terinspirasi dari serigala. Mereka juga mengandung bahan alami lain seperti kolostrum untuk mendukung sistem imun, minyak salmon untuk kesehatan kulit dan bulu. Jadi, untuk mencoba, kunjungi betterwild.com/primecrime. Gunakan kode primecrime saat checkout, dan kode ini bisa digabungkan dengan penawaran lain ketika kamu berlangganan. Dan Christy maju ke depan, pihak penuntut maju ke depan. Dan ketika dia mulai menyusunnya, kami semua terkejut. Itu dia. Dia masuk ke dalam untuk janji temu. Dan saat dia di dalam, Stephanie benar-benar kesal. Dia berkata, aku sudah muak dengan ini. Aku sudah muak dengan kekerasan ini. Aku sudah muak dengan perlakuan kasar ini. Aku tidak mau ini lagi. Jadi dia menulis catatan yang ditemukan di mobil itu. Itu bukan surat bunuh diri, itu surat perpisahan. Dia meninggalkannya di kursi pengemudi. Dia harus mencari jalan keluar. Jadi dia keluar dari mobil dan mulai berjalan menjauh. Dia memutuskan untuk berjalan menuju area berhutan itu. Dia mungkin berpikir, aku harus segera menghilang dari pandangan. Dia tidak boleh melihatku pergi. Tapi Pak Pau keluar dari janji temu. Waktunya sudah habis. Dia melihat bahwa dia tidak ada di truk. Dia melihat catatan itu. Tidak butuh waktu lama untuk membaca catatan ini. Dia membacanya dan wah, dia marah sekali. Dia sangat marah. Dia masuk ke truknya, dia mengemudi, dan dia melihat Stephanie. Lalu, apa yang terjadi? Tuan Paul mengambil tas tangannya. Dan hadirin sekalian, inilah senjata pembunuhannya. Dia melilitkan ini ke lehernya. Dia mencekiknya hanya selama 1 atau 2 menit. Itu saja yang dibutuhkan. Dia kehilangan kesadaran. Dan dia meninggal. Dia menggunakan tali dari tas tangan korban sendiri untuk membunuhnya. Lihat Tuan Pao, dia tidak bisa membiarkan Nona Pavlons memegang kendali. Dia tidak bisa membiarkan dia pergi. Dia tidak bisa membiarkan dia meninggalkannya. Beginilah cara dia meninggal. Inilah yang semua orang tunggu-tunggu. Dia mengumpulkan petunjuk-petunjuk kecil itu, menyusunnya, lalu memberikannya kepada juri sebagai sebuah hidangan. Dan kasusnya pun selesai. Juri berunding selama 1 jam. Saya sudah menangani banyak persidangan kasus pembunuhan dalam karir saya, tapi belum pernah ada putusan dalam 1 jam untuk kasus pembunuhan. Sejujurnya, saya belum pernah mendengar putusan 1 jam untuk kasus pembunuhan. Putusan dibacakan sebagai berikut. Kami, juri, menyatakan terdakwa Matthew E. Paul bersalah atas pembunuhan disengaja tingkat 1 seperti yang didakwakan pada dakwaan pertama. Putusan kedua berbunyi, kami, juri, menyatakan terdakwa Matthew E. Paul bersalah atas menyembunyikan mayat seperti yang didakwakan pada dakwaan kedua. Saya sangat bersemangat. Dan saya rasa saya harus memeriksa ulang dan memastikan bahwa putusan itu benar-benar menyatakan bersalah karena mereka kembali begitu cepat. Dan saya sangat bersyukur kepada para juri karena mereka memutuskan berdasarkan bukti.
Sebelum Matthew Paul dijatuhi hukuman secara resmi, Jaksa Christy Gordon membacakan pernyataan dari Layla. Ini adalah putri Matthew dan Stephanie, dan pernyataan ini ditujukan langsung kepada ayahnya. Aku tidak tahu kenapa dia mau menoleransi kekerasanmu, dan mungkin aku tidak akan pernah tahu alasannya. Monster bejat macam apa yang bisa melakukan itu pada wanita tak bersalah yang telah menghabiskan hidupnya bersamamu, merawatmu, dan selalu ada untukmu saat dia bisa. Kamu tidak punya hati nurani. Kamu membunuh satu-satunya orang yang membuatku bahagia dan selalu ada untukku saat aku membutuhkannya. Kamu telah mengambil nyawa seorang wanita yang tidak bersalah dan menyakiti begitu banyak orang. Aku harap kamu membusuk di penjara. Itu akan menghantui dia seumur hidupnya. Akan sulit baginya untuk menjelaskan atau membicarakannya, karena itu membangkitkan begitu banyak kenangan berbeda yang dia miliki bersama ibunya, dan beberapa kenangan yang dia miliki bersama ayahnya. Matthew Paul juga mengutarakan pendapatnya kepada hakim, dan dia tidak menahan diri. Dan saya hanya ingin membuat pernyataan tentang kasus ini. Dan saya pikir ini jelas-jelas adalah persidangan palsu ala Making a Murderer di Waukesha. Saya satu-satunya korban di sini. Saya yang sedang dibunuh oleh Gestapo baru. Ini hanyalah pola penyalahgunaan kekuasaan di kantor kejaksaan. Dia jelas tidak membantu dirinya sendiri. Saat sidang vonisnya, dalam pernyataannya, saya rasa dia sangat menyinggung hakim. Juri memberitahu saya dengan sangat jelas dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan pernyataan, perilaku, serta sikap Anda memberitahu saya dengan sangat jelas saat kita duduk di sini hari ini apa yang seharusnya saya lakukan. Jadi inilah yang saya lihat. Tujuan saya menjatuhkan hukuman dalam kasus ini adalah untuk membuat Matthew Paul tidak berdaya, agar dia tidak bisa memanfaatkan seseorang seperti Stephanie Pavlons di masa depan. Menyakitinya secara mental, emosional, maupun fisik. Dan berkaitan dengan itu, untuk dakwaan pertama, saya akan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan ke pengawasan lanjutan. Untuk dakwaan kedua, saya akan menjatuhkan hukuman penjara selama 12,5 tahun dengan 7,5 tahun kurungan awal dan 5 tahun pengawasan lanjutan yang dijalankan secara berturut-turut setelah hukuman seumur hidup. Saya pikir itu sangat adil, dan saya benar-benar berharap Hakim Ramirez akan memberikan hukuman seumur hidup kepadanya. Dan memang itu yang terjadi. Ini adalah salah satu kasus yang Anda tahu akan menjadi salah satu kasus terbesar dalam karir saya. Kami berhasil mendapatkan, Anda tahu, putusan yang tepat dan keadilan untuknya. Ini adalah kasus paling menantang yang pernah saya tangani dan juga kasus yang paling memuaskan. Saya pikir pada akhirnya, vonis bersalah adalah bentuk keadilan tertinggi yang bisa didapatkan Stephanie. Karena itu menunjukkan bahwa dia menjalani hidup yang sulit, dan hidup yang sulit itu disebabkan oleh Matthew. Dan dialah yang mengambil nyawanya, dan mengambil nyawanya terlalu cepat. Ini adalah kisah tragis tentang seorang wanita yang dirampas, bukan hanya martabatnya, tetapi pada akhirnya juga nyawanya. Tapi kehilangan yang paling mendalam adalah bagi keluarganya. Jadi saya ingin menutupnya dengan perkataan ibunya dan ayahnya, karena merekalah yang paling berhak menyampaikan kata-kata terakhir. Alasan saya melakukan ini hari ini adalah untuk membantu siapapun yang berada dalam situasi seperti itu, agar ini bisa membantu mereka, memberi mereka keberanian untuk meninggalkan orang yang melakukan kekerasan terhadap mereka. Pergilah dan cari bantuan. Hubungi seseorang untuk mendapatkan bantuan. Meskipun itu sulit dilakukan, cobalah untuk melakukannya demi ketenangan pikiranmu sendiri.